فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih khusus wanita mukminah dan yang berkaitan dengannya, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan melanjutkan halaman berikutnya. Insyaallah taala ini pelajaran terakhir karena kitabnya sudah selesai insyaallah. Nanti kita ganti kitab yang baru insyaallah taala dengan kitab yang tipis juga berkaitan masalah beberapa hak yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Baik itu hak Allah, hak Rasulnya, hak seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, dan juga hak orang lain atau tetangga atau yang semisalnya. Insyaallah nanti kami akan bawakan kitabnya, nanti yang menyimak bisa dikondisikan nanti bi'idznillah azza wa jalla. Sekarang kita selesaikan dulu barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kata beliau, wala budda an yakuna asy-syakhsu alladhi tazulu bihi khulwah kabiran fala yakfi wujud at-tifl. Setelah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah menukilkan tentang haramnya seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa ada mahramnya, maksudnya laki-laki perempuan bukan mahramnya ya. Kemudian beliau menjelaskan, wala budda an yakuna asy-syakhsu alladhi tazulu bihi al-khulwah kabiran fala yakfi wujud at-tifl. Maka harus, halaman 118 bagian bawah itu ya. Maka harus seseorang yang khulwah itu akan hilang, dianggap hilang enggak masalah, dianggap kabiran, yaitu harus apa, hendaknya dia itu orang yang besar, maksudnya anaknya ini, orangnya ini orang yang besar gitu loh. Fala yakfi wujud tifl, maka enggak cukup kalau cuma anak kecil. Karena mahram syaratnya apa kemarin, mahram syaratnya dewasa, berakal, kemudian anak laki-laki. Ya kan? Jadi kalau anak kecil itu belum bisa jadikan apa? Belum bisa jadikan mahram. Misalkan seorang ibu dengan anak kecilnya, kemudian ibu ini berduaan dengan laki-laki lain bukan mahramnya. Anak kecil ini walaupun laki-laki, kalau belum dewasa, belum bisa menjadi mahram. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan sampai salah, ini anak kami Ustaz, ini anak laki-laki. Benar laki-laki, dewasa belum? Belum. Kalau belum dewasa, belum bisa menjadi syarat mahram. Fahami ya? Di syarat mahram untuk perempuan safar, pertama laki-laki, kedua berakal, ketiga apa? Dewasa, keempat muslim. Paham ya? Itu penting sekali, jangan sampai bermudah-mudahan kemudian alasannya pergi sama anaknya. Anaknya umur berapa? Anaknya masih umur 8 tahun, 9 tahun. Selama belum dewasa belum bisa menjadi mahram safar walaupun laki-laki, walaupun berakal. Syarat dewasa penting sekali. Karena biasanya kalau udah dewasa, udah nalar, itu bisa melindungi ibunya atau melindungi istrinya misalkan, atau melindungi barakallahu fiik saudarinya. Paham ya? Itu fungsinya di situ. Kita lihat. Wa ma tadhunnu ba'dun nisa annaha idza istashabat ma'aha tiflan zalatul khulwah. Dan adapun yang diduga oleh sebagian perempuan apabila telah menemaninya anak kecilnya sudah hilang khulwah yang diharamkan. Dhannun khati', ini adalah dugaan sangkaan yang keliru. Jadi ingat-ingat para ummahat, para akhwat, kalau dia pergi atau misalkan dia ingin berduaan, ngobrol misalkan dengan laki-laki ajnabi, pastikan ada mahramnya. Anak kecil, anaknya itu selama dia belum dewasa, walaupun laki-laki, walaupun berakal, belum bisa menjadi
mahramnya. Tetap dinilai khulwah. Dinilai dengan apa? Khulwah, berduaan yang haram. Mafhum? Nah, syaratnya harus barakallahu fiik dewasa, berakal, kemudian laki-laki, muslim. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa amma idza khala al-ajnabi bil ajnabiyyah min ghairi salis ma'ahuma fa huwa haram bi ittifaqil ulama. Wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahi man lam yustaha man la yustaha minhu li sigharihi la tazul bihi al-khulwah al-muharramah. Sahih. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, dan adapun apabila seorang laki-laki ajnabi berduaan dengan perempuan ajnabiyah, bukan mahramnya maksudnya ya. Ajnabi itu artinya belum bukan mahramnya. Laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah, sama-sama bukan mahramnya, tanpa ada pihak yang ketiga, di dua berduaan, maka itu haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun transaksi jual beli ya kita seperlunya aja. Yang diharamkan di sini ketika nggak ada hajat. Ya mungkin berduaan ngobrol, bersendagurau, asik misalkan, paham ya? Itu yang dilarang. Adapun transaksi jual beli kadang kala kita pasti mengalaminya gitu loh. Ya kan, misalkan kita pergi ke toko belanja, ya kan, kita sendiri laki-laki, penjualnya perempuan, berduaan di toko itu, kan khulwah juga, ya kan? Tapi karena ada hajat, ada keperluan, maka itu nggak masalah, seperlunya. Paham? Yang dilarang di sini bukan apa? Yang dilarang ini adalah secara umum yang nggak ada keperluan, ngobrol, bersenang-senang, canda, bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini. Jadi jangan sampai mengharamkan secara mutlak, tapi mengecualikan, kecuali kalau posisinya darurat. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat. Dan demikian juga seperti itu juga kalau seandainya bersama dua orang tersebut, laki-laki dan perempuan bukan haramnya dan itu, ajnabi dan ajnabiyah, bersama kedua orang tersebut man la yustahaminhu lisigharih. Sesuatu yang tidak dirasa malu karena kecilnya, anak kecil. Pihak ketiganya anak kecil itu loh. Paham ya? La tazul bil khulwal muharramah, maka belum hilang. Berduaan yang diharamkan belum hilang. Masih tetap haram maksudnya. Karena apa? Karena yang ketiga anak kecil. Syaratnya biar enggak haram, yang ketiga ini adalah laki-laki dewasa berakal. Paham ya? Besar itu loh ya. Laki-laki dewasa berakal, muslim. Kalau anak kecil, walaupun laki-laki, walaupun berakal, tapi belum dewasa, belum bisa. Masih dinilai khulwah. Dinilai dengan apa? Khulwah, berduaan dengan laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, haram. Mafhum insyaallah? Naam. Ini jangan sampai bermudah-mudahan ya, karena banyak terjadi karena awal mulanya bermudah-mudahan sehingga terjadi pada perzinaan, perselingkuhan, wal iyad billah. Berikutnya, tatasahal ba'dun nisa wa awliya'uhunna bidukhulil mar'ah 'ala at-tabib bihujjah annaha bihajah ilal 'ilaj. Penting ini. Kalau enggak darurat jangan, ingat-ingat. Kita semuanya yang sudah menikah punya istri kan? Yang sudah punya anak perempuan dan dewasa, ingat-ingat. Kata beliau, nah, sebagian perempuan bermudah-mudahan dan walinya, bapaknya atau walinya, mahramnya bermudah-mudahan memasukkan perempuannya kepada dokter laki-laki. Nah ini. Paham? Jadi antum dan kita yang udah berkeluarga kan punya istri, ya kan? Kadang mungkin di antara kita udah punya anak perempuan dewasa. Nah, kalau ingin periksa atau ingin barakallahu berobat, cari yang perempuan kalau itu anak perempuan. Bisa dipahami? Kalau itu istri mencari bidan yang perempuan. Kalau istri misalkan anak perempuan kita ya kan, udah dewasa mencari apa? Dokter yang perempuan. Ini kita bicara yang hukum asal dulu, darurat nanti. Paham ya? Kecuali apa? Darurat baru. Maksudnya bagaimana? Enggak ada dokter perempuan sama sekali, adanya dokter laki-laki. Dalam keadaan kalau enggak diobatkan waktu itu enggak berobat, mungkin akan mati gitu loh. Darurat sekali itu. Paham ya? Cari kemana-mana enggak ada dapatnya dokter laki-laki. Padahal yang ingin berobat siapa? Istri kita misalnya. Perempuan kan? Anak perempuan kita sudah dewasa. Anak perempuan kita yang sudah dewasa. Nah, bagaimana kalau darurat diperbolehkan? Karena ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat itu menghilangkan perkara yang semula diharamkan. Tapi ingat darurat loh ya. Kalau ada pilihan misalkan A, B, C, nah, ini ada bidan laki-laki, ada dokter laki-laki, dokter perempuan misalkan, ada dokter campuran, ya tetap milih dokter perempuan kalau untuk istri kita. Paham ya? Karena ada pilihan. Kecuali nggak ada pilihan sama sekali, dokternya satu-satunya laki-laki dah. Itu maksudnya darurat. Darurat itu bagaimana? Darurat itu yukhsha 'alail halak. Dikhawatirkan dia mati dan binasa kalau nggak segera dikondisikan. Nah, maka waktu itu juga boleh dia berobat pada dokter laki-laki tadi. Tapi darurat, ingat-ingat. Kalau nggak darurat bermudah-mudahan jangan.
USG misalkan, nyari yang bidannya perempuan. Paham ya? Biasanya kan mungkin istri kita atau mungkin barakallahu fiik anak perempuan kita yang udah menikah misalkan ingin USG, melihat bagaimana janinnya atau yang semisalnya, cari yang melakukan USG itu yang perempuan, jangan mencari yang laki-laki. Karena bisa gitu loh. Jangan bermudah-mudahan wah ini darurat Ustaz. Darurat itu syaratnya ingat, darurat itu adalah yukhsha 'alail halak. Darurat itu dikatakan para ulama yukhsha 'alaihil halak. Dikhawatirkan padanya apa? Mati atau binasa kalau tidak apa? Dikondisikan segera. Itu namanya darurat. Benar-benar darurat itu ya. Tapi kalau masih bisa hidup, bisa bertahan, bertahan dulu mencari dokter yang perempuan. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, dan sebagian perempuan wali-wali mereka bermudah-mudahan memasukkan perempuannya kepada dokter laki-laki dengan dalil bahwasanya perlu obat. Nah, yang perlu obat memang, tapi kalau ada dokter perempuan ya perempuan gitu loh. Ya, istri kita, anak perempuan kita di situ. Naam. Wa hadza munkarun 'azimun wa khatarun kabir. Ini kemungkaran yang besar dan bahaya yang besar. La yajuzu iqraruhu was-sukut alaih. Enggak boleh menyetujuinya dan enggak boleh diam terhadapnya. Jadi ingat-ingat ya, para ummahat, para akhwat, para banat, kalau berobat, kalau itu perempuan yang mencari dokter perempuan. Misalkan dia hamil yang mencari bidan yang perempuan. Jangan bermudah-mudahan dikit-dikit dokter laki-laki karena spesialis. Jangan langsung ke situ. Kalau ada yang perempuan, perempuan dulu. Kalau darurat, perkaranya darurat, dia tidak akan selamat kecuali harus disegerakan, maka waktu itu boleh. Faham ya? Nah, waktu itu boleh. Nah, walaupun yang menangani adalah dokter laki-laki. Kalau darurat, ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat membolehkan perkara yang semula diharamkan. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu ad-darurah. Setiap perkara yang itu adalah perkara darurat, maka sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau udah enggak darurat, jangan berobat ke situ lagi kalau enggak darurat. Tapi kalau masih darurat silahkan. Mafhum? Ibaratnya apa? Bangkai. Bagi kita haram enggak makan bangkai? Haram. Tapi kalau darurat enggak ada makanan sama sekali. La nasi wala ayam wala kambing, enggak ada makanan sama sekali, adanya cuma bangkai. Saat itu juga kalau kita enggak makan mati gitu loh. Boleh enggak makan bangkai itu? Boleh. Tapi sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah makan 1 suap, 2 suap kok mudah hidup, enggak boleh nambah lagi. Syariat seperti itu. Enggak boleh nambah lagi. Nah, sesuai kadar daruratnya. Faham? Kalau dia misalkan darurat sekali, enggak ada dokter kecuali laki-laki, saat itu juga boleh, silakan. Setelah berobat kok ternyata nemu dokter perempuan, enggak boleh balik ke dokter laki-laki lagi. Kembali dengan perempuan tadi. Bisa dipahami ya? Karena daruratnya udah habis. Jadi sesuaikan dengan apa kadar daruratnya. Itu penting sekali. Ilmu fikih dibahas ya. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah fi Majmu'ul Fatawa, wa ala kulli hal fal khulwah bil mar'ah ajnabiyyah muharramah syar'an walau lit tabib alladhi yu'alijuha. Kata beliau, atas berbagai macam keadaan maka berduaan seorang wanita barakallahu fiik dengan laki-laki ajnabiyah atau dengan laki-laki ajnabi atau perempuan ajnabiyah diharamkan secara syariat walaupun kepada dokter yang mengobati dia. Paham ya? Kecuali apa tadi? Darurat. Li hadits ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitan salisahuma. Dikarenakan hadis, tidaklah seorang itu berduaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya siapa? Syaitan. Fala budda min huduri ahadin ma'aha sawa'un kana zawjuha au ahadu maharimiha. Ar-rijal. Maka harus ada yang hadir salah satu di antara mahramnya bersamanya. Baik itu suaminya atau salah satu mahramnya dari kalangan laki-laki. Nah, harus ada yang menemani gitu ya, menemani ya. Nah, fa illam yatahayya falau min aqaribiha an-nisa. Kalau seandainya enggak dijumpai, mahram laki-laki pun enggak ada juga. Paham ya? Untuk menemani enggak ada. Nah, barakallahu fiik, ya terpaksa kerabatnya perempuan. Dokternya laki-laki nih. Tapi pastikan ada yang menemani juga gitu loh. Darurat padahal. Ya ada yang menemani dalam artian menemani itu ya walaupun enggak boleh masuk ruangan tapi menemani di situ. Kalau ada apa-apa, paham ya? Naam. Fa in lam yujad ahadun mimman dzukir, kalau enggak dijumpai sama sekali yang disebutkan, kerabatnya enggak ada, mahramnya enggak ada, wa kana al-marad khatran dan penyakitnya parah sekali, bahaya, la yumkin ta'khiru, enggak boleh ditunda lagi, enggak mungkin ditunda lagi, fala aqal. Fala aqul minnam. Fala aqal min huduril mumarridah. Wa nahwiha tufadiyan
minal khulwah al-manhi anha. Berarti paling sedikitnya, minimalnya hadirnya ada perawat di situ. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau seandainya dokternya laki-laki, yang nangani nggak ada sama sekali dokter perempuan, minimalnya dia yang nggak boleh masuk ruangan tadi menghadirkan perawat perempuan di situ nemani. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi istri kita ini atau anak perempuan kita yang ditangani dokter laki-laki itu nggak sendirian. Jadi nggak dokter laki-laki sendiri dia, ada perawat perempuan yang lain yang menemani. Kalau nggak ada mahramnya, nggak ada kerabatnya sama sekali. Kan darurat ini kan. Walaupun darurat pun harus ada nemani itu. Jangan sampai dokter laki-laki ini berbuat sesuatu yang nggak diinginkan. Bisa dipahami maksudnya ya? Itu penting sekali. Ternyata syariat ini luar biasa. Penjagaannya ketat sekali karena apa? Demi kehormatan perempuan agar terjaga. Nah, kita lihat lagi. Wa kadza la yajuzul khulwatut tabibil mar'ah ajnabiyyah minhu sawa'un kanat tabibah zamilah lahu aw marridah wala khulwah al mudarris al kafif al ghairihi bil talibah. Penting sekali ini. Seperti itu juga enggak diperbolehkan seorang dokter laki-laki, paham ya? Nah, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Nah, baik itu adalah sebaliknya, baik yang dokter perempuan tersebut atau dokter laki-laki tersebut temannya, walaupun temannya kalau bukan mahramnya enggak boleh berduaan, kecuali apa tadi? Darurat. Atau maridhah atau dia perawat. Nah, kalau tidak darurat jangan. Wala khulwatul mudarris al-kafif aw ghairu bitalibah. Penting. Dan juga tidak diperbolehkan berduaan seorang guru dengan muridnya. Nah ini. Mulai dari sini para ulama menjelaskan sekolahan-sekolahan umum yang campur baur laki-laki perempuan bukan mahramnya, itu para ulama telah menjelaskan bahayanya di situ. Karena tidak dilatih dipisahkan itu loh. Seharusnya kan perempuan sendiri, ya kan? Laki-laki sendiri. Nah, kalau untuk melihat kalau sekolahan umum bagaimana? Dikenal dengan madaris ikhtilatiyah, sekolahan yang campur baur bagaimana? Laki-laki sebelahnya perempuan bukan mahramnya, kadang canda, ngobrol. Yang lebih parahnya pacaran, bayangkan itu. Sebabnya apa? Tidak dijaga tadi. Ini bahayanya, lihat nih kata beliau. Syekh Shalih Fauzan nasihatnya bagus sekali nih ya. Dan juga tidak diperbolehkan berduaan seorang guru dengan apa murid perempuannya. Wala khulwatul mar'ah al-mudhifah bi ta'irah ma'a rajulin ajnabi minha. Dan enggak diperbolehkan juga berduaan seorang wanita yang menyambut tamu di pesawat pramugari maksudnya bersama seorang laki-laki ajnabi bukan mahramnya di situ. Berduaan enggak boleh juga. Ya, kalau pramugari biasanya menangani keperluannya, tapi kan enggak berduaan dalam pesawat. Bisa dipahami ya, kalau berduaan di ruangan khusus enggak boleh. Wa hadhil umur qad tasahala fiha an-nas bismil hadarah nam az-zaifah wa taqlid a'mal al-kuffar wa li'adam mubalah bil ahkam syar'iyyah. Lihat ini. Perkara-perkara ini kebanyakan manusia bermudah-mudahan dengan nama apa? Dengan nama perkembangan zaman. Perkembangan zaman, era yang baru, dan bermudah-mudahan mengikuti apa? Taklid buta, mengekor buta, taklid buta dengan orang-orang kafir dan enggak peduli terhadap hukum syariat. Ini bahaya sekali. Kalau sudah enggak peduli dengan hukum syariat, bahaya sekali. Dinasihatin ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel, janganlah. Kalau itu syariat, tidak ada kata lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Enggak ada istilah ngayal, ini berat Ustaz. Ini bagaimana gini? Kita hidup di akhir zaman, perlu apa? Pergaulan bebas. Tidak. Pergaulan bebas itu membawa apa? Membawa dampak negatif. Jangan. Kalau ingin bebas nanti di surga. Di dunia ini perlu kita lihat rambu-rambunya. Mana yang diharamkan, mana yang dilarang. Jangan bermudah-mudahan, wah anak kami nanti kalau enggak disekolahkan di sekolahan umum nanti enggak paham bahasa Indonesia, enggak paham bahasa ini. Santai saja. Anak kita itu paham Al-Qur'an was sunnah udah bagus. Bahasa Indonesia itu bisa diajarkan. Orang tua harus bergerak. Jangan mengandalkan orang lain terus. Pengennya orang lain terus yang ngajarin, ya kan? Orang tuanya juga ada peran situ, bergerak. Ajarkan. Minimalnya anak kita bisa baca Indonesia. Bisa baca tulisan Indonesia, ya kan? Matematika bagaimana? Diajari hitung-hitungan, mungkin perkalian, pembagian, pengurangan, tambah-tambahan. Insya Allah orang tuanya paham. Selebihnya Al-Quran dan As-Sunnah. Belajar bahasa Indonesia kenapa? Karena dia orang Indonesia. Perlu menjelaskan yang Arab di Indonesia kan. Belajar matematika kenapa? Nanti kalau pembagian faraid, hitung-hitungan dia bisa. Bahasa Inggris bagaimana? Nggak perlu. Biologi nggak perlu. Fisika nggak dibutuhkan. Geografi nggak penting. Paham ya? Fisika atau yang semisal nggak penting semuanya. Al-Quran dan Sunnah nomor 1. Kalau kurang percaya buktikan. Kalau anak itu paham Al-Quran Sunnah,
tumbuh dewasa, dia paham tawakal, paham ikhtiar, paham tauhid, insya Allah hidupnya tenang dan tentram. Tapi kalau hanya geografi, fisika, biologi, PPKN lagi misalkan, atau semisalnya, itu nggak menjamin, nggak menjamin. Tapi kalau paham Al-Quran dan Sunnah, paham agama yang benar, tawakal yang benar, itu insya Allah walaupun ekonomi susah pun dia bisa bertahan sabar karena tawakalnya ada. Antum lihat yang profesor, doktor ya, yang jabatannya tinggi-tinggi itu, kalau nggak didasari ilmu syar'i, banyak yang stres mereka. Apalagi ekonomi susah ya kan, apalagi banyak yang dipecat dari perusahaan misalkan ya kan, apalagi barang-barang itu pada naik harganya. Itu kalau kita nggak kuat imannya, tawakalnya kuat, paling-paling pikirannya kan buntu gitu loh istilahnya ya. Tapi kalau tawakalnya kuat, kita yakin bahwasanya rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha dan berusaha, aman sudah. Modalnya apa? Tawakal dari itu. Nah, tawakal perlu apa? Ilmu. Tawakal ini nggak ada loh, fisika, geografi, biologi nggak diajarkan. Tawakal yang syar'i ini. Paham ya? Ini penting sekali. Kita sekedar memberikan gambaran bahwasanya apa? Perlunya kita paham dengan hukum syariat ini. Jangan bermudah-mudahan. Di dunia ini panas memang, banyak larangan, banyak halangan, banyak rintangan, tapi bagaimanapun kita ibaratnya apa? Harus menyeberangi itu semuanya. Disebutkan dalam pantun itu kan dunia ini bagaikan samudra. Lautan samudra, yang namanya orang ingin pergi ke seberang harus melewati apa? Samudra tadi. Nah, apa perahu atau kapalnya melewati samudra? Amalan soleh. Amalan soleh ini nggak terwujudkan tanpa ilmu. Nah, pentingnya belajar ilmu. Makanya bersyukur ketika sudah ada di suatu kampung ya ada yang mengajarkan Al-Quran was Sunnah, bersyukur. Karena nggak semua kampung itu ada gitu loh. Paham ya? Dan kalaupun ada kadang bayar, ya kan Afan ya? Bayar. Bayarnya pun kadang nggak sedikit loh ya. Bayarnya besar kadang-kadang. Paham ya? Nah, alasannya uang uang operasional, uang ini, uang itu. Jangan. Kalau selama ada yang mengajarkan Al-Quran Sunnah, semangat. Hadiri majelis ilmu. Hadiri majelis Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan justru malah apa? Ngajak orang lain berpaling. Jangan belajar lagi. Nanti kalau semakin belajar semakin tahu ilmunya, akhirnya banyak yang ditinggalkan. Ya memang konsekuensinya seperti itu. Orang belajar ilmu agama itu semakin tahu semakin apa? Kalau itu amalan soleh semakin mengerjakan, kalau itu perkara haram semakin dia tinggalkan. Bukan malah takut itu loh. Wah, anak gak mau belajar Ustaz. Kenapa? Nanti kalau belajar semakin tahu. Dulu ketika belum tahu riba itu haram, riba biasa aja. Setelah tahu haram harus meninggalkan riba. Iya kan? Biasanya orang gitu kan. Itu salah pemikirannya. Justru dia semakin paham agama, berarti apa? Kebaikan ada pada dirinya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, Allah Taala apa? Akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin apa? Kebaikan hilang dari dirinya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wala fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala tajuzu khulwatur rajul bil khadimah allati takhdim fi baitihi." Penting nih, yang punya pembantu di rumahnya. Kalau kita ini kan insyaallah enggak perlu ya. Kalau misalkan perlu pembantu, lihat nih rambu-rambunya. Wala tajuzu khulwatur rajul bil khadimah. Dan enggak diperbolehkan seorang laki-laki berduaan dengan pembantu perempuannya. Kalau bukan mahramnya ya, kalau keponakan sendiri ya salah, itu mahram. Paham ya? Kalau bukan mahramnya enggak boleh berduaan, walaupun dia tuan rumah, walaupun dia majikan. Allati takhdim bi baitihi, yang dia membantu di dalam rumahnya. Wala khulwatul mar'ah sahibatul bait bil khadim. Dan juga perempuan majikan rumah itu, yang punya rumahnya itu enggak boleh berduaan dengan apa? Pembantu laki-laki juga. Sopir misalkan, punya sopir pribadi. Boleh enggak? Sopir pribadi kemudian berduaan dengan apa? Dengan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian diantar kemana-mana, boleh nggak? Bukan mahramnya nggak boleh, gitu loh. Nah, ini terjadi, ya, dan namanya ujian ya, di Saudi pun terjadi juga. Sopir-sopir laki-laki kadang antar majikan perempuannya, pergi ya kan, jalan-jalan, padahal bukan mahramnya. Fitnah tidak? Fitnah. Seharusnya yang ngantar ya mahramnya gitu loh. Suaminya kemana? Iya kan? Suaminya kemana? Mahramnya kemana? Ada malah salah sendiri gitu loh. Jangan terbalik, malah nyuruh orang lain ngajak keliling istrinya yang bukan mahramnya. Iya, kata beliau bagus sekali ini ya. Dan enggak diperbolehkan seorang wanita berduaan dengan pembantu laki-lakinya. Wa mushkilatul khadam mushkilatun khatirah ubtunya biha katsirun minan nas. Syekh Shalih Fauzan di Saudi beliau cerita ini, lihat ini. Dan permasalahan pembantu nih, masalah pembantu. Permasalahan yang berbahaya sekali dan kebanyakan orang diuji dengannya, pembantu ini. Di hadis zaman pada
waktu sekarang ini. Karena apa? Dikit-dikit pembantu. Padahal cuman nyuci baju loh, bayangkan. Nyuci baju gerak sendiri gitu loh. Kalau seandainya nggak ada faktor yang mengharuskan mencari pembantu, gerak sendiri. Lihat ini. Bisa babi insyighalin nisa' bidirasat wal amal kharijil buyut. Salah di sini. Dengan sebabnya karena sibuknya para wanita, barakallahu fiik, belajar atau mengajar. Perempuan banyak yang belajar, banyak mengajar. Dan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Justru di luar rumah terbengkalai. Akhirnya datangkan pembantu perempuan, di rumah. Nah, suaminya terfitnah pembantu perempuan. Terjadi seperti itu. Paham nggak? Nah, yang salah siapa? Ya seharusnya perempuan tadi itu yang di rumah, yang kerja laki-laki itu seharusnya. Laki-laki yang bekerja, ya kan? Kemudian perempuan di rumah, bukan perempuan kerja di luar, ngajar atau istilahnya belajar, lupa pekerjaan rumah, jangan. Nah, kalau lupa pekerjaan rumah jangan, lihat ini. Akhirnya datangkan pembantu. Wa dzalika mimma yujib 'alal mu'minin wal mu'minat syiddatul hadar wa 'amalul ihtiyatat al-lazimah. Yang demikian itu termasuk perkara yang harus bagi seorang mukmin laki maupun wanita benar-benar perhatian dan berhati-hati. Dan menempuh cara ihtiyatat, berhati-hati. Al-lazimah yang harus wa alla yatajaru ma'al 'adatis sayyi'ah, dan agar tidak melampaui kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan jelek. Tatimmatun, penyempurna. Yuhram 'alal mar'ah an tusafih rajulan laisa min maharimah. Ini penting juga nih. Walaupun kita bukan menjelang Idul Fitri, tapi pahami ya insyaallah ya. Penyempurna, lihat ini. Diharamkan bagi seorang wanita bersahabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sungkan Ustaz, segan ini, kerabat sendiri. Silahkan kerabat sendiri kalau mahramnya enggak masalah. Keponakannya, sepupu kerabat juga, tapi mahram bukan sepupu? Mahram bukan? Sepupu? Bukan mahram, boleh enggak berjabat tangan? Enggak boleh. Jangan bermudah-mudahan ini sepupu Ustaz, ini kerabat-kerabat. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah paham mana mahramnya, mana yang bukan mahram. Jangan alasannya gengsi, alasannya malu, sungkan, segan, akhirnya salaman. Nah, kalau nggak mau diajak salaman, bagaimana cara nolaknya? Jangan kayak nyembah patung gini. Kebanyakan orang gini kan, maaf, ya kan, sambil kayak nyembah patung gini kan, dan gitu gini aja, maaf. Ditanbih ya, karena kadang mungkin Anda menyaksikan seperti itu ya. Maaf, bukan gitu. Ini kan kayak orang nyembah patung, nyembah berhala, ya kan, atau nyembah selain Allah Taala biasanya kan. Nah, ini maaf, bukan mahramnya. Kalau mau tambah lagi, kalau nggak perlu nambah ya maaf, sudah selesai. Jangan sungkan Ustaz, segan, masa nolak keluarga sendiri. Kalau itu mahram nggak masalah. Kalau bukan mahram jangan berjabat tangan. Sudah kami sebutkan hadisnya itu kan. Kalau seandainya seseorang ditusuk kepalanya dengan dengan barakallahu fik paku besi, itu lebih dia cintai daripada harus menyentuh perempuan bukan mahramnya. Ini penting sekali. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ar-Rais al-'am li Ifta' wa Da'wah lirsyad hafidhahu ta'ala fi Majmu' Fatawa, berkata Syekh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa, la tajuzu musafahatun nisa' ghairu maharim mutlaqan sawa'un kunna syabat am ajais. Ini penting juga nih. Tidak diperbolehkan berjabat tangan kepada wanita yang bukan mahramnya, baik itu perempuan masih pemudi, remaja, ABG, atau perempuan tua. Perempuan tua pun nggak boleh juga. Kalau bukan mahramnya. Tapi kan perempuan tua sudah nggak punya hasrat Ustaz, sudah nggak punya keinginan ini dan itu. Mahram bukan. Kalau bukan mahram jangan. Selesai. Wasawa'ul musafih syaban aw syaikhan kabiran, baik yang ngajak jabat tangan tuh pemuda, laki-laki pemuda atau sudah tua renta. Sudah tua sepuh itu ya. Kalau bukan mahram jangan. Lima fi dzalika min khataril fitnah likullin minhuma. Kenapa? Dikarenakan adanya bahaya fitnah antara keduanya. Insyaallah antum paham enggak mahram-mahram? Insyaallah paham ya. Kalau belum paham tanyakan nanti. Kalau jangan sampai dikirain mahram ternyata bukan. Atau dikirain bukan mahram ternyata mahram. Itu penting sekali loh ya. Kaitannya biasanya kalau Idul Fitri lah, itu penting sekali. Datang kerabat-kerabatnya ngumpul ya kan, ngumpul bareng ya kan. Tahu mana mahramnya, mana yang bukan mahram. Jangan bermudah-mudahan salami semuanya, jangan. Kalau ingin salami semuanya duduk di tempatnya masing-masing, assalamualaikum. Ya kan, salami semuanya. Tapi kalau berjabat tangan, ingat-ingat, lihat mahramnya. Yang bukan mahram jangan bersalaman. Walaupun sepupu. Walaupun ipar, ya kan? Ipar kerabat bukan? Kerabat. Sepupu kerabat bukan? Kerabat. Tapi mahram bukan? Bukan. Jangan bermudah-mudahan. Syariat ini kita lihat.
Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man massat yadu Rasulillah, nah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qad ma kana yubay'uhunna illa bil kalam. Masyaallah. Contoh lihat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang dalam suatu hadis bahwasanya tidak pernah tangannya Rasulullah SAW menyentuh tangan seorang perempuan pun. Lalu bagaimana kalau baiat? Nah, lihat. Dahulu ketika Rasulullah membaiat para wanita, beliau membaiat mereka dengan ucapan, kalam. Jadi bukan berjabat tangan. Faham ya? Rasulullah enggak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun kecuali yang mahramnya. Mafhum? Nah, wala farqun baina kauniha tusafihuhu biha'il aw biduni ha'il li umumil adillah wa lisaddid dara'il mufdiyah ilal fitnah. Penting ini. Bagaimana Ustaz kalau pakai kaos tangan? Itu kan larangannya kalau berjabat tangan langsung bersentuhan. Kalau pakai kaos tangan bagaimana? Kata beliau lihat ini. Enggak ada bedanya. Baik perempuan tersebut pakai kaos tangan ataupun tanpa kaos tangan. Sama aja, kalau bukan mahramnya jangan jabat tangan. Tapi kan enggak bersentuhan langsung. Kan bersalaman larangannya. Musafahah. Bisa dipahami ya? Mau pakai kaos tangan, enggak pakai kaos tangan, kalau bukan mahramnya jangan salaman itu loh. Nanti khawatir tersinggung Ustaz. Tersinggung itu wajar. Yang namanya orang mau menjalankan syariat ya harus ada yang tersinggung, ya enggak? Sekarang antum paham sunnah, kemudian ada orang pelaku bid'ah, antum katakan itu bid'ah, tersinggung enggak kira-kira orangnya? Tersinggung, itu wajar seperti itu. Kalau enggak orang enggak pernah tersinggung enggak jalan. Paham ya? Kami aja dulu ketika awal-awal belajar, yang ini haram, ini halal, mungkin menurut kita halal, tersinggung juga gitu loh. Tapi karena ingin berubah, walaupun tersinggung, kita lebih mengedepankan apa? Berubahnya itu loh. Kalau ngurusin tersinggung, nggak enak perasaannya, sungkan, segan, ya kan? Itu nggak jalan, nggak berubah nanti. Paham ya? Justru ketika orang tersinggung itu menunjukkan hatinya masih hidup. Lah kalau hatinya mati, nggak pernah tersinggung dia. Kita misalkan baca artikel tulisan, menurut kita itu boleh, ternyata haram. Otomatis tersinggung nggak kita? Tersinggung itu loh, wah kok haram ya? Padahal menurut kami boleh. Nah karena itu syariat, bagaimanapun kita milih berubah atau milih tetap tersinggung terus, kan itu. Tetap berubah. Tersinggung itu wajar. Paham ya? Tersinggung itu wajar. Tersinggung, sakit hati itu wajar. Paham ya? Cuman jangan lama-lama gitu loh. Orang salahnya itu sakit hati lama-lama, berhari-hari, berbulan-bulan. Salah itu. Sakit hati itu buang-buang waktu, ingat-ingat. Jadi antum, kita semuanya, ummahat, akhwat, ikhwah, semuanya jangan pernah sempat sakit hati. Dikit bolehlah dikit ya, dikit enggak masalah ya, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Ya, kalau memungkinkan nggak usah, sedikit pun nggak usah. Karena 1 detik saja, 1 menit saja dia sakit hati, banyak waktu yang dia terbuang. Pikirannya nggak tenang, nggak tentram. Coba kalau dia menahan diri nggak sakit hati, bismillah. Nah, kalau itu adalah kebaikan, terima. Nah, kalau itu adalah keburukan, tinggalkan. Selesai. Memang sakit hati itu membawa orang itu nggak tenang biasanya. Tapi kalau tenang, bawaan tenang, santai, slow gitu ya. Barakallahu fiik, halal-halal, yang haram-haram, dakwahkan apa adanya, sampaikan apa yang dalam Al-Qur'an, yang dalam sunnah. Terima, alhamdulillah, enggak terima doakan, selesai. Enggak ada sisa sakit hati. Paham ya? Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai gara-gara sakit hati, sungkan, segan, main perasaan, enggak ada perkembangan, jangan. Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa? Siapa lagi? Nah, mafhum? Kita tutup yang terakhir ini karena memang nah perkara-perkara ini kita ambil intinya, karena nanti yang khitaman itu enggak perlu kita baca karena sudah kita lewati sebelum-sebelumnya. Nah, kata beliau barakallahu fikum, jadi ingat-ingat ya masalah jabat tangan ini ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Jadi masalah kaos tangan tadi bukan sebagai sebab boleh, tetap enggak boleh walaupun pakai kaos tangan, jabat tangan, paham ya? Nah, berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala dalam tafsir Adwa'ul Bayan, "I'lam annahu la yajuzu lirrajul ajnabi an yusafil mar'ah imra'atan ajnabiyyah minhu wa la yajuzu lahu an yamas syai'un min badanihi syai'an min badaniha wad dalil ala dzalika umur." Kata Imam Syanqiti rahimahullah taala, ketahuilah bahwasannya enggak diperbolehkan bagi laki-laki ajnabi berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Begitulah sebaliknya. Enggak boleh laki-laki juga menyentuh sedikit pun badannya perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Dengan dalil beberapa dalil berikut ini. Kita ambil cuplikannya ujung-ujungnya. Al-awwal pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabata anhu qala inni la usafih nisa. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bisa dipahami? Nah, sedangkan beliau suri tauladan bukan beliau. Na'am, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Nah, kita sebagai pengikut Rasul, ya pastikan mengikuti, jangan cuman slogan, jamura,
Jamaah muji Rasul. Tapi bid'ah yang dia lakukan, ya kan? Majelis Rasulullah katanya. Tapi perkara bid'ah yang dia lakukan, jangan gitu. Kalau ngaku-ngaku pengikut Rasul, pastikan dia setia dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berat memang, tapi bagaimanapun kunci menuju mana? Surga. Harus diupayakan. Nah, perjuangan masih berlanjut selama masih hidup ya. Jangan sampai mundur satu langkah pun dalam barakallahu fiik ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fiik, al-amru tsani, perkara yang kedua kita balik karena dalil yang kita jelaskan tadi ya. Ma qaddamnahu min anal mar'ah kullaha aurah. Sebagaimana kita lewati, perempuan semuanya aurat, perempuan semuanya. Mulai telapak tangannya, telapak kakinya, ingat-ingat ya, para ummahat, para akhwat yang masih bermudah-mudahan. Kalau keluar rumah yang sifatnya nanti akan melewati laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahramnya, barakallahu fiik, pastikan yang aurat tersebut ditutup. Semuanya aurat. Paham ya? Kecuali suara. Suara bukan aurat tapi fitnah. Kalau suara dikondisikan kalau nggak perlu bersuara di hadapan laki-laki ajnabi. Kalau diperlukan hanya sebatas jual beli misalkan, seperlunya nggak masalah. Paham? Tapi kalau buka-bukaan, telapak tangannya nampak, apalagi lengannya misalkan, telapak kakinya nampak, ya kan? Apalagi wajahnya jangan. Perempuan dijaga baik-baik itu. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya apa? Aurat. Kalau keluar setan menghias-hiasinya. Makanya sebagian mereka untuk penyempurna ada yang menggunakan burdah. Burdah itu penutup mata. Sudah pakai cadar, pakai burdah lagi. Itu sempurna. Kalaupun nggak pakai penutup mata, pakai cadar sudah aman. Paham ya? Tapi kalau buka-bukaan udah pakai cadar tapi apa? Tapi pakai lengan pendek. Allahu musta'an. Salah nggak itu? Salah, pakai cadar tapi pakai lengan pendek dia. Nampak lengannya ya kan? Allahu musta'an. Apalagi apa? Nah, bercadarnya kalau pas keluar. Kalau pas keluar pergi bercadar. Tapi di depan rumahnya pakai pakaian yang seksi. Pakai pakaian yang menarik perhatian, itu boleh nggak itu? Nggak boleh. Jadi kalau menutup aurat itu bukan hanya ketika keluar rumah saja. Masih keluar rumah keluar jauh gitu. Di depan rumahnya pun kalau nanti berpotensi ada laki-laki lewat, tertutup auratnya. Aman gitu loh. Berat atau ringan ini? Berat, tapi kunci menuju surga gitu loh. Kalau nggak diupayakan gimana? Ya kan? Jangan bermudah-mudahan. Kalau bermudah-mudahan ketika yang aurat gak ditutup, nanti sholat pun gitu. Telapak kaki nampak, ya kan, rambut nampak. Nah, jangan. Yang syariat pastikan dikondisikan. Lihat, perempuan semuanya aurat. Suara bukan aurat ya, suara fitnah. Oleh karena itu kalau nggak diperlukan jangan bersuara, suaranya merdu di hadapan laki-laki ajnabi. Tapi kalau diperlukan transaksi jual beli nggak masalah. Paham ya? Nah, ketika diperlukan, seperlunya saja. Yajib 'alaiha an tahtajib. Wajib perempuan pakai hijab. Jangan pamer kecantikan nih hadapan laki-laki lain. Suami kerja keras, banting tulang, peras apa? Keringat diperas, tulang dibanting. Istrinya pamer kecantikan orang lain. Suaminya kalau normal cemburu nggak kira-kira? Cemburu, seharusnya seperti itu. Tapi kalau udah nggak cemburu, kemana kecemburuannya? Iya kan? Istrinya dibiarkan berdua anak laki-laki lain bukan mahramnya, ya. Kemudian mengumbar kecantikannya dipandang laki-laki ajnabi yang lainnya. Dia berpikir seharusnya. Tanya, ibaratnya barang bagus itu. Misalkan dia punya kendaraan mobil atau motor, biasanya kan dilap, ya kan, dikasih penutup. Nah, istri, barang berharga nggak istri? Berharga nggak? Berharga. Dia harus nutup gitu loh. Motor jadi tutup, masa istri nggak ditutup? Itu kalau pakai bahasa yang agak menyentuh seperti itu memang. Paham ya? Nah, motor ditutup, masya Allah dikasih les, ya kan, stiker biar nggak rusak motornya kan? Istri nggak dikasih stiker. Maksudnya nggak dikasih penutup itu loh. Dibiarkan disaksikan laki-laki ajnabi mahramnya, jangan. Paham ya? Tidak ada alasan lain kecuali sami'na wa ta'na kalau dalil. Yang terakhir, al-amru tsalits anna dzalika dari'atun ila taladzzuz bil ajnabiyyah sahih likillati taqwallahi fi hadzal zaman. Yang demikian itu sebagai sarana atau faktor yang laki-laki itu akan berlezat-lezat dengan perempuan yang bukan mahramnya kalau dibiarkan tanpa apa? Tanpa menutup hijab begitu. Paham ya? Jadi pastikan jangan sampai seorang wanita ketika keluar rumah tanpa berhijab, jangan. Jangan sampai dinikmati laki-laki lain bukan mahramnya, jangan. Kalau dia itu seorang suami, dia akan cemburu melihat perempuan atau istrinya dinikmati orang lain gitu loh ya. Atau anak perempuannya dilihat laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu dia akan cemburu. Tapi kalau sudah nggak cemburu, dipertanyakan kemana selama ini kecemburuannya.
Iya kan? Nah, jangan sampai hilang kecemburuannya akhirnya dibiarkan begitu saja, jangan. Lihat siapa mahramnya, siapa yang bukan mahramnya. Mafhum? Nah, kami tutup yang terakhir barakallahu fiik. Jadi dalil mengenai hijab ini sudah tidak asing lagi di tengah kita. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 50 berapa? 59 ya. Allah Taala mengatakan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Siapa yang merintahkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta Allah atau tidak? Cinta Rasul atau enggak? Nah, kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, buktikan dengan fakta dan realita, bukan hanya apa? Kata-kata. Paham ya? Kalau cuma kata-kata, banyak orang berkata-kata. Tapi mana fakta dan realitanya? Kan perlu seperti itu. Nah, cinta Allah, cinta Rasul, buktikan. Mana yang syariat, mana yang bukan. Kalau syariat diamalkan, kalau bukan tinggalkan. Ini yang kita sampaikan barakallahu fiik. Walhamdulillah. Jadi kitab ini sudah kita selesaikan. Nah, barakallahu fiik, mungkin lebih dari 50 atau mungkin lebih dari 30 audio ya, sudah terekam semuanya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga terutama bagi anak pribadi dan segenap ikhwan dan akhwat seluruhnya. Dari awal kitab ini yang menemani kami dan juga sampai selesai ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan jangan lupa, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Pastikan nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, bertepatan hari Kamis ya, jangan lupa puasa Arafah. Ya, yang laki-laki, yang perempuan ya, yang kecil-kecil pun diajak juga, yang tidak ada halangan bagi perempuan ya, puasa Arafah. Pahalanya bagaimana? Menghapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya enggak boleh puasa. Karena apa? Hari raya Idul Adha. Bisa dipahami ya? Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai lupa. Rabu persiapan, nah Kamisnya sahur. Untuk apa? Puasa Arafah. Menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu Allah an yukaffir as-sanahal madhiyah wal baqiyah. Atau as-sanata allati qablah aw ba'dah. Artinya, aku berharap pada Allah Ta'ala bisa menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaannya. Tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Kalau untuk kita hitungan sekarang ini, insya Allah bertepatan pada hari Kamisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.